Masker habis, tisu toilet juga habis, tisu dapur juga habis. Kalau misalkan di luar sana orang berpikir bahwa Jepang tuh sekarang lagi krisis, jawabannya Oke, sekarang saya lagi ada di area Tsukaguchi. Tsukaguchi itu sebenarnya letaknya di kota Amagasaki. Kota Amagasaki itu di antara Osaka dan Kobe. Jadi hari ini saya kebetulan lagi ada perlu di Tsukaguchi ini sambil ngelihat kondisi di sekitar sini. Daerah Tsukaguchi ini biasanya rame, tapi ternyata kali ini emang nggak serame biasanya. Mungkin cuman separuh daripada biasanya. Gak cuma itu, kereta Limited Express menuju Osaka yang biasanya padat banget tiap weekend, sekarang jadi sepi kayak gini. Gitu, karena mungkin orang-orang lebih banyak menghabiskan waktu di rumah masing-masing. Tapi yang ada kegiatan, misalnya kayak ngedate atau belanja, itu semuanya masih beraktivitas seperti biasa. Yang Anda perlu untuk pergi ke tempat yang agak jauh juga tetap naik kereta seperti biasa. Sejak mempelajari penyebaran penyakit yang sifatnya cluster atau berkelompok, mulai bulan Februari lalu, pemerintah Jepang mengeluarkan kebijakan seperti meminta semua warganya untuk tidak masuk kerja atau sekolah saat terserang flu atau kaze, entah itu karena corona atau bukan, dan menghimbau para pekerja kantoran untuk bekerja dari rumah supaya tidak berkumpul di kantor. Kemudian meminta semua orang untuk tidak panik dan membanjiri hotline konsultasi khusus COVID-19 yang dibuat pemerintah. Dan yang terakhir membatalkan semua event yang sifatnya besar dan mengumpulkan banyak massa untuk mengurangi penyebaran yang klaster tersebut, mulai dari ulang tahun Emperor sampai ke konser-konser dan pertandingan olahraga. Berselang beberapa hari, pemerintah Jepang juga meliburkan sekolah-sekolah untuk menghindari penyebaran. Atraksi wisata besar pun ikut meliburkan diri. Walaupun demikian, anak-anak tetap bermain seperti biasa di luar rumah. Jadi inilah kondisi Jepang sekarang, masih normal, masih seperti biasa, orang masih beraktivitas seperti biasanya. Walaupun emang nggak seramai biasanya karena sebagian besar orang membatasi kegiatan mereka. Lalu bagaimana dengan masalah krisis masker? Saat ini pemerintah Jepang sedang meningkatkan produksi masker secara besar-besaran, walaupun sampai saat ini produksinya masih di bawah jumlah permintaan, sehingga toko-toko masih belum punya stoknya. Dan sekarang, pemerintah Jepang mulai memberlakukan sanksi untuk reseller masker dengan harga yang tinggi, seperti di Indonesia. Masker ternyata termometer juga beberapa ada yang habis. Ini yang merek Terumo, Omron, tapi masih ada, tenang aja. Lalu bagaimana dengan krisis tisu toilet? Awalnya disebabkan oleh rumor yang mengatakan bahwa bahan pembuat tisu tersebut diimpor dari Cina, padahal kenyataannya tidak sama sekali. Akhirnya orang-orang melakukan panic buying. Mereka tidak hanya memborong tisu dan tisu toilet saja, tapi juga tisu dapur, bahkan sampai pembalut wanita. Dorong juga sampai ada peraturan juga bahwa satu hari hanya maksimal 2 untuk satu orang. Sama seperti di Indonesia, produk hand sanitizer juga habis di pasaran. Tidak hanya itu, produk kesehatan seperti kasa pembalut luka juga habis diborong. Kenapa? Karena ini adalah salah satu item penting di masa krisis yang menjadi kebiasaan untuk diborong bagi orang Jepang dikala menghadapi musibah. Tapi handsoap masih banyak, jadi nggak usah khawatir. Sabun-sabunan juga masih banyak. Untuk sabun cuci tangan, jangan khawatir, masih banyak. Bagaimana dengan stok makanan? Hampir tidak ada masalah. Bahan pokok seperti nasi, daging, sayur, telur, dan buah-buahan masih nampak di supermarket-supermarket. Jadi, aman.
Tapi kalau dikatakan sebagai krisis, we're still okay. Jepang baik-baik saja. Jadi walaupun banyaknya kasus, pemerintah sudah meyakinkan masyarakatnya bahwa ini semua ditangani dan sudah menyebarkan informasi-informasi yang penting terkait tentang penanganannya. Yang paling penting itu jangan panik, jangan takut, tapi tetap waspada. Tetap pelajari tentang penularan COVID-nya, bagaimana menghindarinya, dan usahakan untuk melakukan traveling kalau memang benar-benar perlu. Kalau misalkan nggak perlu-perlu banget, ada baiknya untuk di reschedule dulu, di cancel dan diganti di lain hari. Buat teman-teman yang mau ke Jepang di bulan Maret ini, ada baiknya untuk diundur atau di reschedule dulu. Jepang memang masih baik-baik saja, dan sampai saat ini tidak memberlakukan travel ban kecuali untuk Korea Selatan dan Cina. Tapi bulan ini adalah bulan yang kritis di Jepang, bulan yang sangat penting dalam hal pengendalian infeksi COVID-19 ini. Apalagi dengan banyaknya atraksi wisata yang ditutup sementara, kayaknya wisata di Jepang bisa jadi tidak semenarik biasanya. Buat yang tetap akan berangkat ke Jepang, pastikan kamu tidak membawa anggota keluarga yang berusia 60 tahun ke atas, karena usia tersebut beresiko mengalami infeksi yang berat karena virus corona ini, atau keluarga dengan penyakit kronis tertentu, atau anak-anak, karena sulit menjaga anak dari resiko penularan melalui tangan. Dan pastikan kamu punya asuransi perjalanan selama di Jepang ya. Yang gak kalah penting lagi, pastikan kamu siap dikarantina sekembalinya ke tanah air apabila diperlukan. Karena Jepang termasuk negara dengan angka kasus yang tinggi, seperti Korea dan Cina loh. Terima kasih sudah menonton video ini, semoga informasinya bermanfaat. Jangan lupa klik like dan subscribe. Sampai ketemu di video berikutnya. Bye-bye.